Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas bersama hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tetangga, dan kita akan bahas bab yang baru yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu babu birril walidaini wasilatil arham. Bab yang menerangkan tentang birrul walidain dan silaturahim. Bab ini ditulis oleh beliau setelah menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita kepada tetangga. Kemudian beliau menulis bab ini, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Kalau dulu kita bahas yaitu kewajiban orang tua terhadap anak, dan sekarang kita bahas kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Makanya beliau Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis kewajiban seorang anak yang paling utama itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan menyambung silaturahim atau menyambung kekerabatan atau menyambung persaudaraan yang masih dalam satu rahim, baik itu ibu bapak atau saudara kandung. Nah, bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bab yang sangat penting karena sebagian manusia itu masuk neraka karena tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga sebagian manusia masuk neraka gara-gara atau disebabkan memutuskan hubungan silaturahim. Nah, begitu juga sebaliknya.
manusia bisa masuk surga karena berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga masuk surga karena menyambung hubungan silaturahim. Nah, maka para ulama memberikan pengertian tentang birrul walidain. Apa yang disebut dengan birrul walidain? Kalau makna secara bahasa, al-birru itu adalah al-ihsan, berbuat baik. Atau maknanya adalah al-khairu, kebaikan itu sendiri. Atau maknanya al-ata, yaitu pemberian yang baik. Nah, maka yang dimaksud dengan birrul walidain adalah al-ihsanu ilal walidaini bil qawli wal fi'li taqarruban ilallah. Jadi yang dinamakan birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa kedua orang tua itu? Kedua orang itu adalah orang yang menyebabkan kita itu bisa lahir ke dunia ini, yaitu ibu bapak kita. Berbuat baik dengan ucapan atau perbuatan taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini intinya Bapak Ibu semuanya, yaitu bagaimana kita itu bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa membahagiakan kedua orang tua, baik dengan ucapan, baik dengan tindak tanduk kita, tingkah laku kita kepada kedua orang tua, dengan niatan kita itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya berbirrul walidain itu tidak mesti harus dengan harta. Birrul walidain itu tidak mesti dengan kekayaan. Kita itu bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan ucapan atau dengan khidmah kita, dengan kita melayani kedua orang tua kita, itu juga termasuk birrul walidain. Makanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayatnya itu membicarakan tentang kedua orang tua, dan juga para ulama menyebutkan tentang fadhail, keutamaan-keutamaan kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara keutamaan kita itu berbirrul walidain, yang pertama adalah bahwasanya birrul walidain itu termasuk wasiat. Wasiat dari siapa? Wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memerintahkan langsung, yang berwasiat langsung kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu kita, itu adalah Allah. Jadi kenapa kita harus berbirrul walidain? Ya karena Allah memerintahkan kita. Allah berwasiat kepada kita untuk berbuat baik.
Makanya banyak ayat yang Allah sebutkan. Di antaranya ayat yang kemarin yang kita pelajari, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian Allah menyampaikan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam ayat yang lainnya juga, dalam surat Al-Ankabut ayat 8, Allah Subhanahu wa taala secara tegas itu dengan lafaz wasiat. Apa yang Allah sampaikan? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan. Jadi kalau sudah amaro dengan wassa, itu perintahnya itu lebih kuat wassa. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu amaro itu memerintahkan, kalau wassa itu juga maknanya memerintahkan dengan perintah yang lebih. Nah, makanya di sini Allah menyatakan dengan lafaz wassa, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan dan kami perintahkan dengan tegas kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya Ibnu Katsir rahimallahu taala itu ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan untuk ibadah kepadanya dan tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah ini adalah perintah yang amat sangat harus dijalankan. Kenapa? Karena Allah menggandengkan antara perintah ibadah kepadanya dengan apa? Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian beliau menyebutkan kenapa demikian? Karena orang tua itulah yang menjadi sebab kita itu ada di dunia ini, menjadi sebab perantara kita itu bisa ada di dunia ini. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan ketika orang tua menjadi sebab perantara kita itu bisa ada di dunia ini, maka keduanya mempunyai hak atas kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Kenapa? Karena seorang ayah berusaha mencari nafkah dan ibu menyayangi dengan rasa keibuan menjaga kita semuanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah itu menyampaikan dengan lafaz qadha. Nah, jadi ada amara, ada qadha, ada wassa. Ini sama-sama
Nah, maknanya sama-sama perintah. Tapi kalau waso itu lebih kuat, begitu juga qadha. Kalau qadha itu artinya telah memerintahkan dan juga telah menetapkan. Ya, kalau ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi antara qadha, waso, amaro maknanya sama perintah. Tapi kalau amaro sudah hanya memerintahkan. Jadi ketika Allah berbicara tentang kedua orang tua, tidak disebutkan dengan lafadz amaro itu enggak, yaitu dengan lafadz qadha dan juga dengan lafadz waso. Apa hikmahnya? Ini menunjukkan perintah yang enggak boleh ditinggalkan. Nah, makanya Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini dengan lafadz qadha. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan dan telah menetapkan. Kalau tadi wasa itu dan Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan. Kalau qadha dan Rabbmu telah memerintahkan dan menetapkan untuk kalian, alla ta'budu illa iya, hendaklah kalian itu jangan sampai sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sudah Allah perintahkan, sudah Allah tetapkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, bukan hanya memerintahkan saja, tetapi sudah diqaror, ya, sudah ditetapkan dan tidak akan dirubah oleh Allah sampai hari kiamat. Yaitu apa penetapannya? Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan juga apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini luar biasa. Makanya kalau di dalam usul fikih itu namanya dalalatul iqtiran, adalah pendalilan terhadap sesuatu yang sama di dalam satu penetapan dan di dalam satu kalimat, yaitu yang menunjukkan hukumnya sama. Itu namanya dalalatul iqtiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak boleh menyembah kepada selain Allah, Allah juga tetapkan harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu sama-sama wajibnya. Nah, itu namanya dalalatul iqtiran. Nah, jadi tidak boleh. Artinya kita itu bertauhid, mentauhidkan Allah, akan tetapi kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya tauhid kita itu tidak sempurna ketika kita itu apa? Tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu namanya dalalatul iqtiran. Harus sama. Nah, jadi demikian. Ya, jadi Allah menyatakan ketika kita itu wajib hanya menyembah kepada Allah, kita juga wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tanda kesempurnaan tauhid kita itu adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayatnya itu menerangkan salah satu cara kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini salah satu caranya, dan juga ini yang memang sering ditinggalkan oleh kita semuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imma yablughunna indakal kibara
ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, Allah katakan ketika salah satu kedua orang tuamu atau memang dua-duanya sudah menginjak usia tua, sudah masuk masa tua yang memang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, ya, kemudian fisiknya sudah lemah, maka itu hendaknya dalam pemeliharaan kita. Artinya apa? Artinya ketika orang tua kita itu sudah sepuh, fisiknya sudah lemah, sudah tidak mampu bekerja, itu hendaknya dalam pemeliharaan kita. Artinya apa? Artinya jangan ditaruh di panti jompo. Artinya ya ada salah satu anak yang mau tidak mau harus merawat dan memelihara ketika ibu atau bapaknya sudah usia senja atau sudah tidak mampu bekerja, fisiknya sudah lemah, maka itu kewajiban anak untuk memelihara. Artinya apa? Artinya ini tidak boleh bapak ibu kemudian ditaruh di panti jompo, kemudian artinya apa? Hanya dikasih uang kepada orang yang memeliharanya, itu tidak. Nah, makanya para ulama itu memelihara kedua orang tua atau salah satunya itu hidup bersamanya, kita berkhidmah kepadanya, itu yang namanya berbuat baik. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya fala taqul lahuma uffin. Fa-nya ini adalah fa'atof. Fa-nya ini adalah fa'atof yang artinya masih ada kaitan hukum dengan masalah yang sebelumnya. Makanya fala taqul lahuma uffin, fa-nya itu fa'atof yang menunjukkan masih ada kaitan hubungan hukum sebelumnya. Artinya apa? Maka janganlah kalian ucapkan kepada keduanya uff. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya orang tua itu rewel. Yang namanya orang tua itu rewel. Makanya jangan ucapkan ya. Makanya fa ini namanya fa'atof, artinya fa yang menunjukkan masih ada kaitan hukumnya. Apa kaitan hukumnya? Ya, ketika orang tua sudah sepuh, sudah usia senja, itu rewel. Lah maka ketika rewel ya jangan ucapkan atau kata-kata yang lain yang menyebabkan sakit hati. Nah, itu ini adalah pelajaran yang luar biasa. Makanya Allah itu menggunakan fa-nya itu fa'atof itu. Ya, yang menunjukkan ya orang tua itu ya rewel ketika masa tua. Nah, kemudian begitu juga wala tanharhuma. Janganlah kalian membentaknya. Kata-kata itu adalah ungkapan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tua. Wala tanharhuma itu artinya jangan membentak, itu adalah tidak boleh kita itu bersikap menyakiti kedua orang tua. Terus bagaimana? Wa qul lahuma qaulan karima. Maka ucapkan kepada keduanya qaulan karimah dengan perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan. Ini artinya kalau
istilahnya kita hidup dengan orang tua kita yang sudah sepuh, ya ini surganya kita, Pak. Kenapa? Disitulah Allah menyampaikan orang tua itu ketika dipelihara oleh kita itu adalah birrul walidain. Tapi ingat, kita itu harus sabar. Apa harus sabar? Yo tadi orang tua itu rewel, ya pengennya ini dan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang tua kita. Nah itu kesabaran kita itulah di situ. Nah makanya jangan sekali-kali ada ucapan yang menyakitkan, ada tingkah laku yang menyakitkan. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Nah kemudian lanjutan ayat berikutnya Allah sampaikan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Dan hendaklah engkau rendahkan kepada siapa? Rendahkan dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Maka sehebat apapun kita itu, setinggi apapun kita, bahkan melebihi orang tua kita, kita tetap harus patuh, harus tunduk kepada kedua orang tua kita. Terus jangan mentang-mentang kita itu sudah punya jabatan, kemudian kita itu sudah punya kekayaan, kemudian ada rasa malu kita itu punya orang tua yang seperti itu. Jangan. Nah kita angkat derajat tinggi-tinggi kita. Sukses kita itu adalah salah satu di antara doa kedua orang tua kita. Jadi kesuksesan yang kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu, itu ada salah satu doa yang diijabahi dari lisan ibu bapak kita. Makanya ketika kita itu punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang banyak, itu ya jangan rasa malu punya orang tua yang seperti itu, jangan. Makanya ya kalau kita buka media sosial itu ya banyak ada orang tua ya yang datang ke rumah anaknya dalam keadaan pakaiannya yang kusut, kemudian malu menerima kedua orang tua itu. Ini luar biasa itu. Makanya kita itu harus rendahkan diri kita itu di hadapan siapa? Di hadapan kedua orang tua kita. Meskipun jabatan kita itu tinggi, meskipun kekayaan kita itu banyak. Ya, kenapa? Kesuksesan kita, kekayaan kita yang sekarang, kemudahan rezeki yang kita rasakan sekarang itu ada salah satu doa yang diijabahi dari lisan ibu bapak kita. Nah, kemudian wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada keduanya, berilah kasih sayang kepada keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu telah merawatku dalam keadaan kecil. Nah, makanya ini kita jangan sampai luput untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, jangan luput kita itu ketika berdoa sisipkan satu doa saja untuk kedua orang tua. Nah, makanya di sini para ulama itu menyampaikan, ketika kita itu mendidik dengan baik anak-anak kita sejak kecil,
itu akan kita rasakan nanti ketika kita itu sudah tua. Jadi pendidikan kita yang kita lakukan untuk anak-anak kita yang sekarang dengan pendidikan yang baik, maka itu akan memberikan manfaat kapan? Ketika kita itu sudah masa tua. Nah, kalau kita itu didik anak-anak kita itu bukan dengan cara yang baik, nanti kita akan menuai itu Pak nanti. Ya, akan menuai kapan? Di masa tuanya. Nah, kalau misalnya ada anak kemudian dididik dengan cara yang tidak baik atau dibiarkan begitu saja, tidak dipelihara dengan baik, maka itu pun akan kembali balasan perbuatannya itu ketika orang itu dalam masa tua. Ini yang dikatakan oleh para ulama demikian. Nah, makanya sisipkan doa. Ya, kama rabbayani shaghira. Loh, kalau memang pakainya domirnya domir nahnu, berarti kama rabbayana shighara. Nah, kalau toh memang bukan di dalam Al-Quran, berarti rabbanarham huma kama rabbayana shighara. Ya, kalau shighara itu jamak, kalau shaghira itu satu, maknanya ya sama, gitu. Mau rabbayana shighara itu untuk jamak, kalau rabbayani shaghira itu untuk saya pribadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu, artinya jangan sampai kita itu luput untuk mendoakan kedua orang tua kita, entah itu bapak atau ibu kita. Nah, kemudian ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu berkaitan dengan wasiat Allah. Karena birrul walidain ini termasuk wasiat Allah yang memang harus dilaksanakan. Allah menggambarkan tentang bagaimana ibu itu melahirkan kita, bagaimana ibu kita itu mengandung kita. Loh, kenapa yang disebut itu ibu? Kok enggak bapak itu? Jadi kesusahan yang Allah gambarkan itu adalah kesusahan ibu ketika mengandung dan melahirkan kita. Kenapa yang disebut ibu? Karena hak ibu itu lebih kita utamakan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi. Artinya kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lebih-lebih ibu. Nah, itu maknanya. Meskipun itu tidak disebutkan, tapi maknanya seperti itu, takdirnya itu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama itu ibu. Kenapa demikian? Hamalathu ummuhu, karena ibunya itu telah mengandungnya wahnan, dalam keadaan susah payah, ala wahnin, di atas kesusahan yang lainnya. Para ulama itu susah yang pertama susah mengandung, kemudian susah yang kedua itu susah melahirkan. Nah, makanya ini luar biasa sebagai pelajaran bagi seorang suami, biar merasakan
ya bagaimana 9 bulan itu membawa anak itu di dalam kandungannya. Loh, kita itu Bapak Ibu kasih batu 2 kilo di perut kita aja itu tidak mampu kita itu, misalnya dalam sehari itu. Ada yang mampu, ya misalnya bata ditaruh di perut kita itu dibawa kemana-mana 1 hari saja itu kira-kira bisa apa enggak itu? Ya, dibawa tidur, dibawa mandi, dibawa kemana-mana. Tapi itulah yang namanya susah itu. Dan ini juga harus bisa dipahami, itu sudah kudrohnya demikian yang ibu-ibu ini juga. Ya, Allah sudah ciptakan demikian, itu sudah sunatullah. Dan juga susah ketika melahirkan, ya antara hidup dan mati itu. Nah makanya yang demikian itu ibu nah yang punya hak lebih atas bapak. Kenapa Allah jadikan haknya ibu itu lebih besar daripada haknya ayah? Ya tadi, karena kesusahan yang dialami oleh ibu itu lebih besar daripada seorang ayah, meskipun seorang ayah itu mencari nafkah. Nah kemudian setelah melahirkan tidak ditinggal begitu saja itu. Nah itu kayak ayam, ya kayak bebek itu. Ya bebek kalau setelah ya sudah netes itu sudahlah cari sana makan sendiri, itu jangan seperti itu. Kita itu manusia, ya bukan seperti ayam, bukan seperti bebek. Ya, jadi kalau ada orang tua kemudian melahirkan kemudian ditinggal begitu saja, ya nggak dirawat, nggak diapa, itu ya sama dengan bebek, sama dengan ayam, suruh cari makan sendiri gitu. Apalagi bapaknya nggak tanggung jawab itu kan. Nah ini artinya tidak seperti itu manusia. Ya manusia itu yang mengandung, kemudian melahirkan, kemudian juga merawat, ya kemudian menyusui. Demikian prosesnya. Tetapi kalau tidak melewati proses yang demikian, itu pasti ada yang berbeda dari anak yang tidak sempurna proses perkembangannya. Ya Allah kan sudah menyatakan, ya proses mengandung, proses melahirkan, proses menyusui, ya itu kalau tidak mengalami proses ini, misalnya ada yang dilangkahi, itu mesti Pak ada sesuatu yang berbeda itu. Ya entah itu daya tahan tubuhnya yang memang yang berkurang. Makanya Allah sampaikan, apa yang Allah sampaikan? Wa fisaluhu fi amaini. Artinya ketika sudah melahirkan seorang ibu, ya seorang ibu melahirkan seorang anak, anak itu dia apa? Ya disusui. Selama berapa? Sempurnanya itu 2 tahun. Ya, sempurnanya itu 2 tahun. Meskipun di bawah 2 tahun tidak masalah, tidak mengapa secara hukum. Tapi kata Allah yang sempurna itu adalah 2 tahun. Nah artinya ini adalah proses yang dialami oleh seorang ibu ketika merawat kita, dari mengandung, dari melahirkan sampai kemudian menyusui sampai merawat kita. Nah makanya hak ibu itu lebih diutamakan daripada hak ayah. Makanya ini yang pertama, keutamaannya adalah apa? Birrul walidain. Ini kita dalam rangka melaksanakan wasiatnya Allah. Yang namanya wasiat itu harus dilaksanakan. Dan yang berwasiat siapa di sini? Yang berwasiat Allah, bukan manusia. Yang berwasiat itu langsung Allah. Ibaratnya Allah sudah mengatakan langsung, hai manusia, karena kedua orang tuamu itu menjadi sebab keluarnya kamu dengan izin saya, maka saya perintahkan, maka saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian.
Yang berwasiat Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu adalah wasiat dari Allah, dan itu juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca hadisnya satu persatu. Nah, kemudian yang ketiga, birrul walidain itu menjadi sebab keberkahan umur kita dan juga menjadi sebab keluasan rezeki kita. Makanya itu jangan pikir-pikir ketika orang tua kita itu sudah sepuh, ya sudah ikut sama kita. Terus bagaimana rezekinya? Makanya ya sudah, itu ditanggung sama Allah. Makanya ketika orang tua kita itu sudah sepuh, kemudian sudah tidak bisa bekerja, siapa yang nanggung rezekinya? Allah yang nanggung rezekinya. Allah Pak yang nanggung rezekinya. Sebagaimana anak yang belum bisa cari nafkah sendiri. Ya, anak yang belum bisa cari nafkah sendiri, siapa yang nanggung rezekinya? Allah yang nanggung rezekinya. Melalui siapa? Yang melalui kita. Begitu juga ketika kedua orang tua kita itu sudah tidak bisa bekerja, siapa yang nanggung rezekinya? Allah lah yang nanggung rezekinya, Pak. Nah, makanya tidak usah pikir-pikir ketika ada orang tua yang sudah sepuh, ya kemudian nanti rebut rebut itu seharusnya jadi rebutan, tinggal di saya aja, tinggal di saya aja, tinggal di saya aja, seharusnya demikian. Ya, kenapa? Ya itulah artinya ketika kedua orang tua kita itu sudah tidak bisa bekerja, maka rezekinya siapa yang nanggung? Allah yang nanggung. Maka ketika kita itu memelihara keduanya, maka rezeki kita itu akan semakin bertambah. Kenapa? Karena kita itu menanggung kedua orang tua kita. Nah itu, ya sebagaimana anak kecil itu ketika belum bisa bekerja, siapa yang nanggung rezekinya? Ya Allah yang nanggung rezekinya. Begitu juga ibu bapak kita ketika sudah tidak bisa bekerja, siapa yang nanggung rezekinya? Allah. Kan sudah demikian. Orang itu ketika di dalam dunia itu masih hidup, berarti jatah rezekinya masih ada. Meskipun dia itu tidak bisa bekerja, tapi jatah rezekinya masih ada enggak? Ya masih ada. Nah, siapa yang ngambil? Mungkin dengan jalan kita. Nah, demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tahiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.